Baik, saya ingin menyapa semua dulu yang hadir di kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam, wa fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita semua alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah ya. Nikmat kesempatan untuk hari ini sama-sama kita bisa hadir dalam acara Zoom ya, Zoom tentang wakaf ya, wakaf peradaban. Mudah-mudahan apa yang hari ini sama-sama kita dengarkan mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah iman kita ya, dan menambah amal kita tentunya dalam mempersiapkan yang terbaik untuk akhirat kita insyaallah. Mari bersama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini dimudahkan dan kita bisa mendapatkan manfaat dari Zoom kita di siang hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya di kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema ya tentang perwakapan yang mudah-mudahan apa yang hari ini kita sama-sama pelajari ya bisa memberikan sesuatu ya untuk kita bisa menjalankan dan mengamalkan tentunya dari materi yang insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Ya, tema kita di siang hari ini adalah kekuatan wakaf ya. Kekuatan wakaf, sedikit saya akan menjelaskan nanti tentang bagaimana sejarah kekuatan wakaf itu berdampak ya pada umat tentunya ya, dari sejarah zaman Rasul sampai zaman sekarang tentunya masih berlanjut. Baik, untuk itu kita mulai saja pembahasan kita di siang hari ini tentang kekuatan wakaf dalam sejarah Islam ya. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya, kami dari sahabat Kuantum Wakaf, Bapak Ibu semua ya. Tugas kami adalah senantiasa memberikan edukasi ya dan literasi perwakafan kepada masyarakat secara berkelanjutan ya, secara kontinu setiap hari. Tujuannya apa? Agar setiap pribadi kita, agar setiap keluarga bisa punya amal jariah berupa wakaf ya. Yang mana tentu wakaf ini insya Allah akan menjadi sarana kita ya yang akan menambah berat timbangan amal kita nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini ya, dan kita saat berada di alam kubur, maka wakaf inilah yang akan menolong kita semua insyaallah. Oleh sebab itulah kita senantiasa memberikan edukasi literasi tentang perwakafan ini. Nah, kenapa hari ini ya kita ngomongin wakaf ya? Kenapa nggak ngomongin wakaf itu nanti-nanti aja? Karena memang tidak semua orang tertarik ya untuk ngomongin wakaf saat ini. Jadi ketika kita ajakin Zoom wakaf, ya kita undang, yuk kita sedikit mengkaji tentang wakaf, ada aja ya alasannya. Ya, karena sebagian besar yang menganggap wakaf itu adalah sesuatu yang belum wajib ya, sesuatu yang sukarela, sesuatu yang tidak ya, harus dilakukan seperti itu. Nah, jadi masih punya anggapan seperti ini. Dari mana itu ya? Dari survei ya, dari kita sendiri yang ketemu, kemudian kita tanya, ya ataupun ada survei dari Republika, itu disebutkan di sana bahwa
pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia belum menganggap wakaf itu sesuatu yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, jadi masih menganggap kalau nanti ada kelebihan harta gitu ya, nunggunya kalau ada kelebihan harta, ada kemampuan baru mereka mau menunaikan ibadah wakaf ini. Yang kedua ya, ada juga anggapan bahwa belum saatnya berwakaf karena dianggap wakaf itu untuk orang yang sudah tua saja gitu ya, orang yang siap meninggal dunia, orang yang nanti mereka tuh butuh amal yang untuk menemani di alam kubur. Nah, ini anggapannya masih seperti itu ya. Jadi seakan-akan kalau masih muda itu ya masih muda, masih belum 40 tahun, masih jauh lah ya. Jadi belum kepikiran. Ya belum kepikiran untuk punya wakaf gitu ya. Jadi dianggap wakaf itu belum menjadi kebutuhan ya karena masih banyak kebutuhan lain ya, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, banyak impian, banyak target gitu ya. Dan masih menganggap wakaf itu ya harus punya sesuatu yang besar untuk diwakafkan gitu. Jadi menganggap dananya masih belum ada. Oke. Nah, jadi anggapan wakaf itu nanti-nanti aja apakah tepat ya? Tentu tidak tepat ya. Karena kenapa? Ya, karena tidak ada yang menjamin kita ini usia kita masih lama gitu ya. Sedangkan semua orang butuh wakaf. Kenapa? Nah, insya Allah di siang hari ini kita akan ingatkan lagi. Nah, dalam kondisi saat ini ya, kabar yang sering kita dapati di handphone kita ya, baik dari grup-grup WA ya ataupun dari Facebook yang kita buka gitu ya. Hari-hari kita ini adalah yang paling banyak kita ucapkan adalah ucapan apa? Ucapan bela sungkawa gitu ya. Hari ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, menjadikannya husnul khatimah, mengampuni segala dosanya ya dan meluaskan kuburnya ya dan mengumpulkan kembali di surga ya. Itu doa-doa yang mungkin kita sering ucapkan ketika ada dari teman kita, keluarga kita, guru kita, sahabat kita yang meninggal dunia. Nah, apakah ucapan itu nanti akan diucapkan ke kita? Ya, kita tinggal menunggu waktu saja. Ya, kita nggak tahu kapan ucapan itu akan diucapkan kepada kita, gitu ya. Karena dalam kondisi COVID ini semua orang berpeluang untuk terkena COVID ya, dan kemungkinan meninggal itu ada, gitu ya. Dan kita mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala selalu. Harapan kita seperti itu dan harapan orang yang kemarin meninggal pun sama ya. Jangan dulu deh, jangan saya dulu, saya belum siap. Jangan dulu, jangan dulu. Nah, untuk itulah ya hari ini kita bicara wakaf. Kenapa? Kita bicara wakaf hari ini karena memang ya kain kafan kita itu sudah ditenun. Ini harus selalu kita renungkan, ya, harus kita selalu kita ingat. Kain kafan kita itu sebagian orang sudah menyiapkan ya. Walaupun belum disiapkan di rumah kita, pada hakikatnya kain kafan itu sudah ada ya. Sudah ada yang menjual ya, hanya menunggu waktu saja kapan kain kafan itu akan dibalutkan ya dipakaikan ke tubuh kita. Nah, mudah-mudahan pada saat itu kita sudah siap dan amal kita juga sudah siap ya. Kita bicara wakaf karena apa? Karena Allah berfirman ya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti ya, pasti akan merasakan mati. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Nah ini menarik ya, akan disempurnakan pahala-pahala yang telah kita amalkan, di antara juga berwakaf ya. Kita akan melihat. Mungkin orang beranggapan, ah wakaf kan nggak bisa kita lihat sekarang ya. Nanti dilihatnya setelah kapan itu kalau kita berwakaf melalui program yang kita ikuti ini. Tentu ya semua pahala kita akan kita lihat nanti di akhirat kelak ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ya. Nah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz ya. Barang siapa yang dijauhkan ya, 'anil nar, dari neraka ya, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke surga. Faqad faz ya, sesungguhnya dia telah beruntung. Ya, kemudian ada ayat yang ditutup dengan umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya ya kesenangan yang memperdaya. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu diingatkan gitu ya. Kita mengejar dunia terus-menerus ya. Kemudian bekal akhirat belum disiapkan ketika mati ya. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi seperti itu. Foto di depan kita ini ya, ini foto barusan ya. Ya, 2-3 hari inilah gitu ya. Ini salah seorang dari jamaah Maghfirah juga gitu ya, ditinggalkan oleh suaminya ya, dan foto-foto seperti ini banyak kita dapatin ya, dan itu adalah kuburan orang-orang yang meninggal saat ini karena kondisi Covid. Ya Allah alam kita harus meninggal dalam kondisi apa ya, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa penting kita mempunyai amal jari berupa wakaf ya? Karena memang kita ini ya tidak bisa tidak gitu ya. Setiap detik yang berlalu itu kita semua mendekat ke
liang kubur. Dan liang kubur ya, tempatnya hanya seperti itu saja, kecil ya, hanya cukup badan kita saja dan tidak ada yang kita bawa. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan pasti tidak ada yang kita bawa, gitu ya. Jadi maka kita di sinilah ya, sholat kita, sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, ibadah kita inilah yang nanti akan menolong kita di saat kita sendirian. Ya, saat kita sendirian di kubur, tidak lagi bisa menolong kita, maka amalan-amal inilah yang diharapkan bisa menyelamatkan kita nanti ya, dari siksa kubur. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Ya. Keinginan terbesar orang yang meninggal dunia itu adalah apa? Ya, kalau sekiranya kematianku bisa ditunda sekejap saja, ya, undur sebentar saja, atau bisa dihidupkan kembali, maka apa keinginan terbesar orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini? Ya, mereka bisa bersedekah, ya, mereka bisa bersedekah, mereka bisa berwakaf, ya, untuk apa? Ya, untuk menjadi penolong mereka di akhirat kelak. Ya, karena pahala wakaf itu tuh sungguh sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali, seperti itu. Nah, maka ketika kita tahu bahwa keinginan terbesar orang yang sudah meninggal ada berwakaf, tapi kenapa ya? Ya, ini pertanyaan kita juga gitu ya. Ngajakin orang untuk berwakaf ini ketika dia masih hidup itu berat ya, berat harus diakui ya. Menyadarkan orang, memberikan motivasi, memberikan edukasi, mengajak orang yang masih hidup ini berwakaf itu nggak gampang, ya. Nggak gampang. Kenapa? Ya mereka masih punya punya impian hidup lama ya, punya keinginan, punya kebutuhan, sehingga wakaf itu dianggap sesuatu yang nggak penting, gitu ya. Nah inilah PR kita semua sebenarnya. Kenapa? Ya karena kalau kita tahu bahwa keinginan orang yang sudah meninggal itu pengen berwakaf. Kenapa ketika orang masih hidup nggak pengen berwakaf? Gitu ya. Nah inilah perlu kita informasikan setelah terus-menerus secara kontinu bahwa apa sih yang kita paling butuhkan nanti, amalan yang akan menolong kita di akhirat kelak adalah salah satunya yang paling utama adalah dengan punya amal jariah wakaf ini, gitu ya. Nah ini cerita dari Utsman bin Affan ya, diceritakan oleh salah seorang budaknya tapi sudah dibebaskan ya. Dia bercerita Utsman ini ya punya kebiasaan menarik. Jadi kalau dia melewati sebuah kuburan, Utsman biasanya menangis gitu ya. Dan ditanya oleh Hani ini, Utsman ya, wahai Sayyidina Utsman, engkau ketika mendengar tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini, ya. Tetapi ketika engkau melewati kuburan dan engkau berhenti di depan kuburan, engkau menangis seperti ini. Ya, artinya menangisnya Utsman itu sangat kencang sekali nangisnya ya. Jadi sangat apa namanya, air matanya itu sampai membasahi jenggotnya. Ya, ini nangisnya benar-benar nangis gitu ya. Kemudian Utsman mengatakan bahwa sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, apa kata Rasulullah? Innal qabra, ya, sesungguhnya kuburan ya. Awwalu manazilil akhirah. Rumah pertama, ya. Manazil itu dalam bahasa Arabnya manzil itu rumah, ya tempat tinggal, tapi diterjemahkan tempat persinggahan karena memang rumah itu sebenarnya tempat persinggahan gitu ya. Jadi sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama ya dari tempat tinggal di akhirat kelak gitu ya. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat dari siksa kubur ya. Fama ba'dahu aisar, maka setelah itu ya, setelah dari kuburan ini proses berikutnya ya, dia hisab, ditimbang amalnya ya, itu akan lebih mudah ya. Fa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur ini, dari pertanyaan di kubur ini ya, maka kehidupan setelahnya, proses setelahnya akan lebih berat lagi gitu ya. Nah Rasulullah juga bersabda ya, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu, gitu ya. Jadi kata kata Rasulullah SAW ya, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Ya, jadi pemandangan yang paling mengerikan itu adalah kubur. Ini Rasulullah SAW mengatakan ya. Jadi kebayang kita ya kalau seandainya ya di tempat ruangan yang kecil itu ya kita tidak punya bekal apa-apa, ya maka kita nggak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita setelah itu ya. Nah maka disinilah ya Rasulullah menyampaikan sebuah hadis ya. Jadi hadis ini adalah memotivasi kita bahwa saat nanti seorang telah di alam kubur ya, semua amalan itu terputus. Tetapi ada 3 nih amalan yang pahalanya terus mengalir ya, yaitu yang pertama adalah ya idza matal insan yang qata amalu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah berupa wakaf jariyah yang terus mengalir ya.
Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang berguna, ya, yang diajarkan kepada orang lain, kemudian ilmu itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, ya, untuk kemaslahatan, maka ketika ilmu tersebut masih dipakai, digunakan, maka akan terus dapat pahalanya. Yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang solih, ya, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, anak yang solih, ya, ini adalah harapan kita sebagai orang tua, ya. Harapannya apa? Nanti punya anak yang solih yang mendoakan. Karena dengan doa anak yang solih itulah kita, ya, yang meninggal dunia terus dapat pahala jariah, terus dapat pahala yang terus mengalir dari mana? Dari doa anak yang solih. Nah, doa ini, eh, apakah kita sebagai anak seringkali kita menyempatkan diri, ya, setelah selesai sholat kita baca Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita mintakan ampun untuk orang tua kita mintakan kasih sayang Allah untuk orang tua kita, ya, atau kita buru-buru gitu ya. Ada langsung pegang handphone, langsung buka WA, langsung buka FB, ya, langsung buka medsos, Instagram dan seterusnya, atau langsung mengerjakan kerjaan lain. Banyak sekali PR-PR tugas-tugas kita, sehingga kadang mendoakan itu sholat cuma sekedar ya assalamualaikum selesai, zikir aja lewat. Nah, itu kan, itu artinya apa? Artinya nggak gampang juga kita berharap doa dari anak yang solih gitu ya. Maka yang memungkinkan banget ya antara ilmu dan anak yang solih ini adalah sedekah jariah, ya, yang diharapkan bisa menambah amal kita walaupun sudah meninggal dunia. Maka amal jariah berupa wakaf inilah adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf ini akan terus mengalir pahalanya, ya, dan memberatkan timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Ya, poinnya adalah selagi kita hidup di dunia inilah kita mempersiapkan diri untuk menyiapkan bekal kita buat di akhirat kelak. Nah, tentang kehidupan dunia, berapa lama sih sebenarnya kita hidup di dunia ini? Gitu ya. Kalau ditanya seperti ini, Rasulullah sudah menggambarkan, ya. 1443 tahun yang lalu, ya, Rasulullah telah menggambarkan bahwa umur umatku, kata Rasulullah, ya, ma baina sittin ila sab'in, antara 60-70 tahun saja. Ya, antara 60-70 tahun saja. Ya, sedikit yang melampaui itu, yang melebihi itu. Artinya apa? Ya, kondisi kita ini hidupnya cuma sementara. Ya, jadi apapun yang dikumpulkan, ya, dari sertifikat tanah, sertifikat rumah, ya, sertifikat apapun yang punya kendaraan, ya, follower, semuanya itu sekarang kita tahu sendiri, ya. Ada di FB atau IG follower udah berapa ribu tuh, orang yang meninggal sudah, ya kan? Nggak ada yang bisa dibanggakan lagi kecuali ya amal yang dia lakukan selama dia hidupnya. Dia punya mobil mewah, kendaraan apapun semua pasti ditinggalkan gitu ya, dan akan berpindah kepemilikan. Jadi ini renungan gitu ya. Jangan sampai kita bekerja keras untuk akhirat untuk dunia tapi lupa ya untuk menyiapkan diri untuk akhirat kita. Ya, apapun barang seperti sekarang ini gitu ya, kondisi PPKM ini. Ya mobil juga jarang keluar juga gitu ya. Kemudian apa, tas-tas yang biasa dipakai buat jalan-jalan gitu ya, juga nggak kepake juga, ya kan? Artinya apapun ya, ini kalau memang kita tidak pergunakan untuk apa namanya menambah amal kita, ya maka akan rugi ya, akan rugi. Maka di sinilah kita membahas tentang wakaf. Nah, lalu apa yang kekal ya? Tentu ya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Berapa lama kehidupan akhirat nanti? Ya, selama-lamanya. Ya, dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Ya, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ya, baik nanti di surga apapun di neraka. Gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik Allah ya, kekalnya adalah kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, disampaikan Rasulullah SAW, ya wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Jadi ini gambaran dunia ya. Bahwa kata Rasulullah SAW, demi Allah ya, dunia ini tidaklah lebih dibandingkan ya orang yang kalau diperbanding-bandingkan dengan akhirat adalah orang yang mencelupkan jarinya ya, mencelupkan jarinya ke laut ya, maka ketika diangkat jarinya tersebut, lihatlah ya, seujung itulah dunia ini ya dibanding dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Nggak ada nilainya sama sekali, kecil sekali gitu ya di kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan di akhirat kelak. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini salah seorang ulama karismatik yang ada di Arab Saudi yang telah meninggal dunia, yang salah satu mufti Arab Saudi, ya, beliau mengatakan ad-dunya mazratul akhirah. Fa idza lam yazra fiha al-akhirati
faqad khasiraha wa khasira akhiratu, ya. Jadi barang dunia ini seperti adalah ladang akhirat gitu ya. Barang siapa yang tidak menanam di dalamnya, menanam kebaikan di dalamnya ya, maka sungguh dia telah merugi untuk akhiratnya. Jadi ada ladang, ya ladang kita untuk beramal, ya tinggal bagaimana kita ya menanami dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Umar bin Khattab juga pernah berkata gitu ya bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu ya sebelum engkau nanti dihisab. Nah, tugas kita ya sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala sudah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan ya. Dan apakah dosa kita ternyata lebih banyak, ya, lebih berat daripada amal kita, ya kitalah yang tahu gitu ya. Kalau kita mau coba jujur gitu ya dengan diri kita sendiri ya, mungkin nggak ada yang sanggup untuk mengatakan bahwa amal kita lebih banyak gitu ya. Kita pasti mengakui bahwa khilaf kita, lalai kita, dosa kita, yaitu itu lebih banyak daripada kebaikan dan amal soleh kita gitu ya. Maka disinilah kita apa ya, kita perlu menyiapkannya ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah wa khairul buduri al-yaum al-waqaf ya. Ini ungkapan dari salah orang ulama gitu ya, bahwa dunia ini adalah ladang akhirat ya, dan sebaik-baik bibitnya ya adalah wakaf gitu ya. Jadi khairul budzur, budzur itu bibit tanamannya ya. Jadi menanam apa di dunia ini selagi kita masih di dunia ya, karena dia ladang akhirat, maka bibit terbaik adalah kita menanam amal jariah berupa wakaf. Nah, apa itu wakaf ya? Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya ya, atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya ya, guna untuk keperluan ibadah ataupun kemaslahatan umum ya, sesuai dengan syariah. Jadi menyerahkan sebagian harta kita untuk dikelola oleh nazir wakaf ya, untuk dimanfaatkan oleh umat ya, dan kemaslahatannya ini ya boleh ya untuk kepentingan secara umum atau apalagi untuk ibadah. Ya, wakaf merupakan penyerahan harta untuk dimanfaatkan ya, penyerahan harta untuk Allah ya, untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, jadi menyerahkan harta yang kita miliki dikembalikan kepada Allah, nanti adalah harta ini akan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Ya. Nah, wakaf ini ada membedakannya dengan sedekah biasa adalah karena wakaf punya rukun ya. Ada yang disebut dengan wakif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian ada mauquf alaihi, ada mauquf harta yang diwakafkan, ya ada mauquf alaihi yaitu pihak penerima manfaat dari wakaf. Kemudian ada nazir, yaitu lembaga yang akan kelola dari harta wakaf ini, ya, dan ada namanya ikrar ya, atau sirat, yaitu sebuah pernyataan baik dengan lisan ataupun dengan tulisan ya, atau dengan sesuatu yang mudah dipahami bahwa seseorang tersebut mewakafkan dari hartanya ya, dari apa yang dimilikinya untuk apa ya, untuk diserahkan kepada nazir dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, kita masuk ke tema kita di siang hari ini ya, bagaimana sih kekuatan wakaf ya dalam sejarah Islam ya. Tentu ya, sejarah wakaf ini itu dimulai dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasul yang memulai melakukan pertama kali ibadah wakaf ini. Ya, buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah ya. Sekarang kita sudah di tahun 1443 Hijriah, artinya sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah gitu ya. Nah, ketika datang ke kota Madinah ini Rasulullah SAW membangun masjid. Itu disebut dengan Masjid Nabawi ya. Nah, masjid ini dibangun di atas tanah wakaf, yang tanah wakaf tersebut ya dibeli oleh Rasulullah SAW dari dua anak yatim yang ada di Madinah, dibeli kemudian diwakafkan dan dibangunkan Masjid Nabawi, masjid terbesar ya, yang semua kita pasti menginginkan untuk bisa kembali ya, yang belum juga bisa datang ke Masjid Nabawi ini untuk sholat ya, untuk berziarah ke Rasulullah SAW ya, mengucapkan salam di depan makam beliau ya, kemudian kita sholat di Raudhah ya, sholat di Masjid Nabawi, ini sebuah nikmat yang luar biasa gitu ya. Kalau udah datang di Madinah rasanya nggak pengen pulang gitu ya, karena adem suasananya, adem masjidnya, pokoknya auranya itu pengen ibadah aja kalau datang di Madinah ini ya. Nah, yang kedua adalah Masjid Quba ya. Masjid Quba ini juga masjid yang dibangun Rasulullah ya, dan Masjid Quba ini adalah masjid wakaf gitu ya. Ini masjid pertama justru ya. Ketika Rasul datang ke Madinah, pertama kali membangun Masjid Quba dulu, baru Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Fadilah Masjid Quba adalah ya, fadilahnya mendapatkan pahala umrah bagi orang yang datang ke Masjid Quba untuk sholat di dalamnya. Ya, jadi ada riwayat yang menyampaikan
Barang siapa yang berwudu, bersuci dari tertinggalnya, datang ke Masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, ya, maka dia mendapatkan fadilah pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Kana lahu ka ajril umrah dalam hadisnya. Oke. Nah, apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW? Ya. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang mengamalkan ibadah wakaf ini. Ya banyak ya, contoh-contohnya. Di antaranya adalah salah satunya adalah wakaf Umar bin Khattab, ya. Umar ini punya kebun kurma di Khaybar, ya. Nah, kebun kurma ini ya diserahkan kepada Rasulullah, ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, dimanfaatkan untuk masyarakat umat, ya. Silakan ya, hasil keuntungannya, hasil dari kebun ini, ya, boleh dimanfaatkan untuk siapa aja yang membutuhkan. Seperti itu, ya. Kemudian juga wakaf sumur Utsman bin Affan, ini kisah yang selalu menarik untuk kita menguatkan diri kita, ya, bahwa membangun sumur, ya, saat ini pun masih memungkinkan, gitu ya, kita bisa menodani Utsman bin Affan, ya, karena banyak sekali tempat-tempat yang kekeringan air, ya. Nah, pada waktu itu di Madinah juga mengalami kondisi yang sama, cuma ada satu sumur yang masih berisi air, ya, yaitu sumur orang Yahudi, ya, milik orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Kemudian sumur ini dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibeli oleh Utsman bin Affan, ya, dengan penawaran Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur tersebut, ya, dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, gitu. Maka disinilah, ya, Utsman langsung menjawab panggilan Rasulullah SAW, ya, kemudian bernegosiasi dengan orang Yahudi tersebut, ya, yang pada awalnya, ya, orang Yahudi ini nggak mau jual, ya. Akhirnya dengan negosiasi Utsman, orang Yahudi mau menjual, ya, tetapi menjualnya juga dengan separuh hati, gitu ya. Jadi menjualnya separuh, setengah, ya, menjualnya setengah. Tapi Utsman juga pinter, ya. Jadi walaupun dijualnya jatahnya Utsman sehari, jatah orang Yahudi itu sehari. Jadi pada saat jatahnya Utsman membebaskan, gitu ya, airnya ini untuk diambil oleh orang-orang yang ada di Madinah dengan gratis, gitu. Jadi sehingga hari berikutnya orang Yahudi ini tidak bisa lagi menjual airnya, gitu ya, menjual airnya. Nah, karena tidak laku sumurnya, ya, airnya tersebut, maka, ya, Utsman bin Affan ini akhirnya apa? Ya, Utsman bin Affan ini akhirnya ditawarin, ya, untuk membeli sumur, ya. Yaudah Utsman, silakan engkau beli saja sumur ini semuanya, gitu ya. Akhirnya Utsman membeli sumur milik orang Yahudi ini, kemudian apa? Ya, kebunnya juga dibeli, ya, pada akhirnya apa? Kebun kurma milik Utsman ini sampai sekarang masih ada di kota Madinah, gitu ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mungkin nanti suatu saat, ya, kalau kota Madinah kita datang ke sini, ya, kita ikut, ya, melihat secara langsung bagaimana, ya, kebun kurmanya Utsman bin Affan yang sampai saat ini masih berbuah, gitu ya. Kebun kurma masih berbuah, masih menghasilkan, dan dibuatkan rekening, ya. Dibuatkan rekening atas nama Utsman bin Affan. Nah, hasil dari keuntungan kebun kurma ini sampai sekarang masih berguna, ya, masih dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya. Orang-orang yang membutuhkan dari du'afa, fuqara, dan orang-orang miskin itu mendapatkan hasil dari wakafnya Utsman bin Affan ini luar biasa, gitu ya. Nah, apalagi, ya, contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam, gitu ya. Jadi sejarah Islam ini luar biasa, ya. Dicontohkan Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, ya. Kemudian juga apa setelahnya, ya, zaman khilafah, ya. Ini zaman khilafah Umayyah juga dulu, ya, kekuatan wakaf ini mampu membebaskan biaya berobat pada waktu itu. Jadi sudah ada rumah sakit pada zaman khilafah Umayyah ini, yaitu orang-orang yang berobat pada waktu itu penyakit-penyakit kronis, ya, penyakit kusta, penyakit-penyakit yang berat itu untuk orang-orang miskin, ya, dan orang-orang kaya pun silakan, ya, berobat di sini gratis, gitu ya. Ini luar biasa sekali, gitu ya. Jadi rumah sakit gratis itu, ya, dikelola dari wakaf, ya. Nah, maka sekarang juga sudah ada, gitu ya, di Indonesia. Alhamdulillah sampai Du'afa juga membuat rumah sakit gratis, ya, mengikuti sejarah dari khilafah Umayyah ini. Jadi kalau wakaf ini bisa dikelola, jangankan rumah sakitnya, kita tahu tagihan rumah sakit sekarang, gitu ya. Ya, karena kita juga bergerak di industri keuangan syariah ini, tahu, gitu ya. Tagihan rumah sakit kemarin tuh ada yang 899 juta, ya, sebulan, ya. Ada yang kemarin teman kita, ya, mungkin Pak Heki hadir nggak nih, dia sakit kena COVID kemarin, ya, lebih kurang 27 hari itu bayarnya 360 juta, gitu ya. Kemarin tambah masuk rumah sakit lagi, informasi terakhir 102 juta, ya, cuma 2 minggu rumah sakit itu luar biasa tagihan-tagihannya. Maka di sini
kalau rumah sakit bisa gratis ya dikelola dari wakaf ini maka akan luar biasa sekali gitu ya. Dan sudah ada, alhamdulillah di Indonesia sudah ada yang dipelopori oleh Dope Duafa membangun rumah sakit gratis. Nah, inilah kekuatan wakaf. Berikutnya ada juga wakaf masjid ya. Jami' Al-Azhar pada waktu itu masjid yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah ini ya, membangun masjid ya. Masjid inilah yang akhirnya ya berkembang menjadi kampus ya, menjadi universitas yang mana umur Universitas Al-Azhar ini sudah 1000 tahun lebih gitu ya, 1100 tahun, 1118 tahun kalau nggak salah usianya ya. Dan orang-orang yang belajar di sini ya, kuliah di sini gratis ya. Mereka kuliah gratis, makannya gratis, asrama gratis, berobatnya juga gratis gitu ya. Luar biasa. Dari mana? Dari pengelolaan wakaf ya. Udah kebayang kan kalau pada waktu itu orang-orang yang berwakaf ke Al-Azhar sampai hari ini itu 1000 tahun dia dapat pahala wakafnya. Nah, inilah kekuatan wakaf yang luar biasa ya. Yang zaman Rasul, zaman sahabat, zaman khilafah, zaman sekarang juga masih berlanjut. Nah, yang juga wakaf besar ya yang hari ini juga sangat fenomenal yaitu adalah wakaf dari Raja Abdul Aziz ya, yang mewakafkan tanahnya ya yang ada di dekat Masjidil Haram untuk disewa ya, dibangunkan hotel. Jadi hotel-hotel megah ini, hotel bintang 5 ini dibangun ya, mereka sewa dari tanah wakafnya Raja Abdul Aziz ini. Nah, keuntungan dari hotel Abrojul Bait ini ya, hotel-hotel bintang 5 ini ya, mereka bayar sewanya. Nah, hasil keuntungannya untuk membiayai operasional Masjidil Haram. Jadi untuk orang yang bekerja ya, membersihkan Masjidil Haram, mengurusin Zamzam, menjaga keamanannya, itu semuanya yaitu mendapatkan pembiayaan dari keuntungan hotel ini yang tanahnya adalah tanah wakaf ya. Kemudian juga kehebatan wakaf lagi ya, kekuatan wakaf ini contoh nyatanya adalah juga salah satunya dari cerita Syekh Buga ya. Jadi Syekh Buga ini di Mekah dia punya namanya wakaf Baitul Aceh gitu ya. Orang asal Aceh yang datang ke Mekah, mereka punya tanah di sana yang awalnya tanahnya dekat Masjidil Haram, kemudian dibeli oleh pemerintah Arab Saudi, dikasih tanah yang agak jauh ke belakang sedikit ya. Kemudian tanahnya tersebut karena dimanapun tanah di Mekah itu gitu ya, semua dibangun hotel. Nah, keuntungan dari hotel inilah ya dipergunakan ya dalam wakaf wasiatnya. Jadi wakaf wasiatnya Syekh Buga ini menyampaikan bahwa nanti dari keuntungan wakaf ini ya, bila mana ada hasilnya tolong diberikan kepada orang asal Aceh. Ya, orang asal Aceh yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang yang haji dengan mereka punya paspornya adalah paspor orang Aceh ya, dia dapat uang kisaran sekitar 5 juta rupiah lah per orangnya. Ini luar biasa sekali. Ini kekuatan wakaf gitu ya, kekuatan wakaf. Nah, di Indonesia gimana? Di Indonesia juga ya, gedung MPR itu juga dibangun ya di atas tanah wakaf ya. Jadi itu tanah wakaf pendiri Pondok Pesantren Darun Najah gitu ya. Ya, kemudian juga Istora ya. Istora Senayan ini juga ya, tanahnya ada 5.000 meter persegi, ini wakaf dari Pak Hartono namanya. Nah, kemudian juga ada emas ya. Emas yang ada di Monas itu ya, sebagian emasnya ya, itu juga adalah wakaf ya dari namanya Teku Markam ya, orang Aceh juga. Ini orang Aceh banyak sekali kaya ya. Jadi luar biasa sekali ya. Indonesia pun bersyukur ya. Ya, gedung MPR, Istora Senayan, kemudian Monas itu dari wakaf ya, dari wakaf. Maka wakaf ini luar biasa sekali kalau bisa dikelola ya, banyak sekali kita bisa menikmati pendidikan gratis ya, kemudian rumah sakit gratis, tol juga gratis bisa nggak bayar, kemudian juga listrik juga. Nah, tinggal bagaimana PR besar ini ya, orang semangat ngomongin wakaf, semangat berwakaf, semangat untuk ya mewakafkan apa yang mereka miliki untuk kepentingan umat gitu ya. Nah, dari cerita tadi, ya kita sebagai orang yang beriman ya, termotivasi tentunya dengan kisah Utsman, ya kisah Rasulullah tentunya gitu ya, kisah Syekh Buga, ya kisah Raja Abdul Aziz, ya kisah Teku Markam dan seterusnya. Mau nggak kita juga untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah, ya meneladani para sahabat, meneladani contoh-contoh tadi, gitu ya. Saya yakin dan percaya ya kalau memang kita punya iman pasti mau ya untuk meneladani itu. Tapi masalahnya begini, kalau ditawarin hari ini ya, kalau ada uang di rekening kita, ya
untuk yuk kita wakaf nih ke satu lembaga yayasan yang mereka konsen kepada pendidikan gitu. Kita wakafin uang 500 juta. Nah, sekarang udah ada belum? Gitu ya. Jadi mungkin akan ada anggapan, aduh uangnya belum ada. Ada pun masih bisa dipakai buat kebutuhan lain, masih dibutuhkan untuk keperluan ini itu dan seterusnya. Ya maka kalau memang uangnya belum ada nih, ya kita pengen sih berokal 500 juta, tapi uangnya belum ada. Maka kan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan dulu, menabung dulu ya, baru nanti bisa diwakafkan. Nah, maka caranya gimana? Ya, ada dua cara agar kita bisa berwakaf 500 juta. Cara pertama, ya kita cara manual nih. Ya, kita ya tabung aja sejuta sebulan. Ya, sejuta dulu, sejuta, sejuta, sisihkan untuk nanti niat kita berwakaf 500 juta. Tapi kalau kita mau mengumpulkan uang 500 juta itu berarti kita harus butuh waktu 500 bulan, benar ya? 500 bulan dikali sejuta kan 500 juta. 500 bulan itu ternyata 41 tahun 6 bulan. Lama juga ya, baru terkumpul uang sebesar 500 juta. Ya. Nah, jaminannya ada nggak? Ya, kita bisa nggak menjamin bahwa kita bisa sampai usia kita 40 tahun lagi? Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjamin kita bisa sampai usia kita 40 tahun lagi, ya maka ada cara, yaitu cara bagaimana kita merencanakan wakaf ini dengan cara kuantum, gitu ya. Cara percepatan wakaf, gitu, dengan cara mudah dan ada kepastian wakaf yang bisa kita wakafkan. Yaitu apa? Kita ikut program namanya Refro Syariah Alisya, ya. Yaitu ini yang disebut dengan cara kuantum. Nah, maka bulan pertama, ya kita ikut programnya 1 juta sebulan, gitu ya. Contoh saja. Nah, maka dari 1 juta sebulan itu kita ada nilai wakaf sebesar 500 juta. Nah, kita bisa langsung menentukan ya kepada nazir wakaf mana yang akan mengelola dana kita. Ya, kita ikrar wakaf, kita janji wakaf ya kepada salah satu dari lembaga ini ataupun dua dari lembaga ini bisa ya. Boleh Al-Azhar, Nurul Du'afa, Rumah Wakaf, Iwakaf ya, Yatim Mandiri, kemudian wakaf Ikadi, wakaf Kampung Maghfirah ya, dan wakaf Yakesma. Kita bisa salurkan ya wakaf kita ke lembaga-lembaga ini. Nah, tugas kita di bulan berikutnya adalah ikut membayar iuran tabaruknya, ya. Bulan kedua, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta. Ternyata baru ikut program ini berjalan 3 bulan, baru masuk bulan keempat, ternyata takdir kita ya meninggal dunia. Contoh, gitu ya. Nah, kita nggak usah khawatir, gitu ya. Maka tetap kita bisa berwakaf 500 juta. Ya, walaupun baru ikut program 3 bulan, 3 juta. 3 juta kok bisa berwakaf 500 juta? Iya. Dengan cara kuantum ini, ya, kita tadi sudah ada kontraknya di awal, gitu ya. Ada akadnya di awal bahwa dengan ikut program kuantum ini kita ada nilai 500 juta yang menjadi hak kita untuk kita wakafkan, gitu ya. Nah, wakaf tersebut ya bisa langsung nanti dikelola ya kepada salah satu dari nazir yang tadi kita tunjuk, gitu ya. Kita umpama ke salah satu dari lembaga-lembaga ini, ya, mereka langsung bisa menjalankan programnya. Kalau tadi kita minta kepada Dobe Duafa untuk rumah sakit, maka dana tersebut akan langsung digunakan untuk membangun rumah sakit atau membeli alat kesehatannya, ya atau untuk kebutuhan-kebutuhan rumah sakit tersebut, gitu ya. Atau kalau kita mau ke Al-Azhar, bisa nanti disalurkan ke pendidikan, ya atau juga ke sumur atau juga ke masjid, ya atau ke mobil jenazah atau wakaf Al-Qur'an juga bisa. Ya, kalau kita salurkan ke rumah wakaf, ya kita bisa membangun SD nih di daerah timur ya, daerah pinggiran sana kepulauan ya, atau juga buat wakaf produktif ya, atau juga wakaf air bersih. Atau kalau kita mau serahkan ke Iwakaf, ya inisiatif wakaf, mereka punya program wakaf sumur yang meneladani Utsman bin Affan, juga termasuk juga wakaf klinik. Ya. Atau membangun masjid bisa, ya kita ajak untuk berwakaf ke IKADI. Ya, wakaf IKADI adalah wakaf yang memang fokus konsennya adalah membangun masjid di daerah-daerah, ya di pedesaan-pedesaan. Nah, jadi masjid ini dibangun nanti atas nama kita, gitu ya. Kemudian selain itu disiapkan juga imamnya, dicarikan imam di situ, ya disiapkan programnya juga. Jadi masjidnya makmur insya Allah, jadi nggak khawatir kita bangun masjid tapi masjidnya sepi. Nah itu banyak banget ya, punya tanah pengen niat bangun masjid tapi duitnya nggak ada, nggak bisa dibangun masjid juga, ya akhirnya nggak kedapat pahala apa-apa gitu ya. Nah juga bisa wakaf buat universitas ya atau wakaf rumah tahfidz Quran ya atau wakaf produktif melalui Yakesma. Nah, kalau kita mau berwakaf buat anak yatim, ya biar anak yatim ini mandiri, ya nanti buat pendidikan mereka, buat asrama mereka, buat tempat tinggal mereka, ya buat mereka sekolah dan kuliah, kita bisa mensupport anak yatim ini dengan mewakafkan harta kita tadi, ya melalui yatim mandiri.
gitu. Nah, apa saja ya istimewanya program Quantum Wakaf ini? Yang pertama adalah tenang dan tawakal, gitu ya. Kenapa? Ya dengan ikut program ini, insya Allah hati kita menjadi lebih tenang. Ya, kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kapanpun Allah panggil, ya kita sudah punya amal jariah berupa wakaf yang tadi kita ikuti. Ya, yang kedua, ya program ini ringan dan optimal. Jadi kita bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang sangat ringan, ya, dapat dicicil pula, ya, sejak dini, ya, tanpa harus kaya terlebih dahulu. Nah, jadi anggapan kita harus punya wakaf, harus punya duitnya dulu 500 juta, enggak. Ya, cukup kita sisihkan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita bisa berwakaf dalam jumlah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Yang ketiga, ya, keistimewaannya adalah ta'awun dan berjamaah. Karena program wakaf ini dihimpun dari dana tabaruk bersama, yaitu dari seluruh peserta gitu ya. Dan nilai wakafnya bisa diniatkan pahalanya untuk sekeluarga, ya. Dan juga dapat diniatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada wakaf 500 juta, kita bisa niatkan 50 jutanya buat almarhum kakek atau almarhum nenek, ya. 50 jutanya buat orang tua, 50 jutanya buat orang tua kita, buat ayah, buat ibu, buat kakak dan adik dan seterusnya. Jadi kita niatkan pahala wakafnya untuk mereka. Nah, yang keempat adalah amanah dan berkah. Yaitu apa? Wakaf ini dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat buat umat. Ya, seperti buat dakwah, buat pesantren, buat masjid, buat rumah sakit, ya, buat sumur dan wakaf produktif lainnya. Nah, sehingga apa? Sehingga kemaslahatan tadi digunakan oleh umat ya dan pahala kita insya Allah mengalir abadi. Yang kelima ya, program ini adalah ya memiliki keistimewaan yaitu sebagai bukti cinta kita dan tanggung jawab gitu ya. Karena dengan program ini, ya selain wakaf ada juga kita disiapkan warisan. Ya, jadi program wakaf dan warisan ini include dalam satu program. Gitu. Jadi ada wakaf juga, ada warisan juga. Artinya, ya ahli waris yang ditinggalkan juga akan menerima uang dari program yang kita ikuti ini. Nah, bagaimana contohnya? Nah, disinilah gitu ya. Contoh Pak Wakif bisa 38 tahun ikut yang 1 juta. Maka di situ ada nilai 1 miliar. 1 miliar ya. Kalau dia meninggal dunia, maka uang 1 miliar ini akan diberikan kepada ahli warisnya 550 juta ya, dan 450 jutanya adalah uang yang diwakafkan kepada lembaga ya nazir tadi. Gitu ya. Ini sudah sesuai dengan fatwa. Jadi sudah ada fatwanya tentang program ini. Nah, ini ringkasannya gitu ya. Jadi dengan program Quantum ini seorang yang usia 38 tahun aja dengan mencicil ya sangat ringan sekali 1 juta sebulan, 35.000 per hari lah. Ya bisa menyiapkan dana wakaf sebesar 460 juta dan dana warisan sebesar 550 juta. Nah, bagaimana caranya kita berwakaf dengan cara kuantum ini? Nah, cara pertama adalah ya, kita tentukan dulu nama-nama siapa yang nanti mau diniatkan untuk mendapatkan pahala jariah dari wakaf ini. Ya, boleh atas nama orang tua, anak-anak, pasangan, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua kita hitung dulu nikmat yang Allah kasih selama ini. Ya, untuk apa tujuannya? Biar kita merasakan nikmat Allah ini udah banyak banget gitu ya. Nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat rumah, pekerjaan, kendaraan, dan macam-macam ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kita hitung berapa nilai uang yang pantas ya yang mau kita wakafkan kepada Allah di setiap bulannya. Ya. Nah, kalau kita sisihkan 10.000 aja per hari, ya 10.000 per hari saya rasa ringan lah ya. Per hari 10.000. Ya, setiap keluarga kita sisihkan 10.000. Diniatkan untuk wakaf kira-kira Bapak Ibu ya. Yang hadir di siang hari ini kira-kira ikhlas enggak 10.000 per hari gitu ya, 10.000 per hari. Nah, kalau kita total 10.000 dikali 5 orang 50.000 gitu ya. Kalau dikali 10 orang 100.000, 100.000 dikali 30 hari 3 juta. Nah, kalau udah hitungan 3 juta mungkin jadi berat gitu ya. Jadi berat, aduh, bener nggak nih saya ikhlas untuk berwakaf 3 juta sebulan gitu ya, seandainya. Nah, kalau di hati kita ya 10.000 aja berat per hari, ya 500.000 per bulan aja berat, 1 juta per bulan berat gitu ya untuk wakaf ya. Tanya hati kita gitu ya. Nih, lihat kembali nikmat yang Allah kasih. Ya, nikmat rumah, kendaraan dan seterusnya, ya pantas enggak kita untuk akhirat kita masih pikir-pikir lagi. Aduh, pikir-pikir lagi lah ya. Untuk akhirat masih pikir-pikir lagi. Nah, apa saja persyaratannya biar kita bisa berwakaf melalui program Quantum ini ya. Yang pertama adalah kita siapkan ID, KTP ya. Untuk apa ya data kita? Ya, kemudian nanti data ahli waris akan menerima waris kita dan menjalankan amanah wakaf kita. Kemudian juga nama-nama penerima manfaat dari niat wakaf kita nanti. Pahalanya buat siapa aja.
ya. Kemudian juga nazir wakafnya kita tunjuk siapa. Ya, kemudian kita ada nanti proses ikrar wakaf ya. Nanti kita akan lakukan kepada nazir yang kita tunjuk dan nanti kita membayar iuran tabaruk setiap bulannya. Maka dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim ya, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat ya, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, ya kita niatkan kita ikut program Quantum Wakaf. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada ungkapan dari Umar bin Khattab ya. Suatu ketika pernah datang beliau bersama dengan 10 sahabat menghadap Rasulullah SAW. Dan salah seorang bertanya, ya Rasulullah, ya siapa orang yang paling cerdas itu? Gitu ya. Man aqyasun nas wa akramun nas. Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka adalah orang yang mengingat ya kematian. Ya, orang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapi kematian itu. Itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, alhamdulillah ya ikut program ini sudah ada banyak sekali ya, di antaranya Ibu Tia 30.000 per hari bisa menyisikan ya, dan dia bisa ikut program yang 500 juta. Ada Ibu Nur juga 30.000 per hari ikut program yang 1 miliar. Pak Yoga ya ikut program wakaf yang 1 miliar buat keluarga. Ibu Klaswara ya ikut program yang 2 miliar. Ya, kemudian juga ada Molvi ya 750 juta ya. Kemudian juga ada Aditya ya ikut program yang 1 miliar juga ya. Dan ada Pak Mardianto ya ikut program yang 5 miliar seperti itu. Nah, juga ini ada Ibu Sari gitu ya. Ibu Sari ya ikut 210 juta diserahkan ke Kampung Mafiro. Kemudian juga ada Ibu Mia Karmelia 210 juta juga diserahkan kepada Kampung Mafiro ya. Nah, kenapa Kampung Mafiro ya? Ini salah satu nazir wakaf kita juga ya, saya sebagai bagian dari Kampung Mafiro ini mengajak jamaah-jamaah Mafiro untuk berwakaf ke sini. Karena yayasan ini adalah mencetak para duat, para dai, para guru-guru yang nanti tugasnya akan mengajarkan ya, mengajarkan agama Islam, mengajarkan sholat, mengajarkan akidah, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi-generasi setelah kita. Dan mereka di sini kuliahnya gratis, ya belajar di sini tinggal asramanya, makannya 100% gratis gitu ya. Dan mereka yang disiapkan untuk menjadi guru-guru di masa yang akan datang. Nah, ada juga sekolah SMP-nya ya, dan juga sedang disiapkan sekolah SMA-nya. Nah, ini programnya ya tahun 2030 nanti akan dibuat kampus ya, universitas ya, Universitas Pendidikan Islam Mafiro. Ini programnya Ustaz Hatta ya, Mafiro akan mendirikan juga MTS MA Putrinya ya tahun 2025. Kemudian juga akan mendirikan Milbos di seluruh tanah air di tahun 2040. Nah, inilah program wakaf yang kita support melalui program Quantum ini. Jadi kita menyiapkan dana wakaf yang dari sekarang ya untuk mensupport program di tahun 2040 ini. Kenapa wakafnya Kampung Mafiro? Ya karena insya Allah ya berkah dan pahala yang kekal abadi. Kenapa? Karena memang ini nanti akan dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Untuk mendirikan kelas-kelas ya, kemudian masjid ya, intinya kemaslahatannya adalah untuk dakwah dan pendidikan yang kita tahu pahalanya abadi. Kenapa? Karena memang seperti Al-Azhar 1000 tahun, Gontor dan 100 tahun gitu ya. Usia pendidikan itu panjang dan artinya orang-orang yang berwakaf melalui pendidikan ini akan terus mendapatkan pahala jariahnya ketika orang di situ belajar, mengaji dan seterusnya. Ya. Ini juga dari apa namanya Pak Gilang ya 450 juta, kemudian juga ada wakaf juga dari Bu Mila ya 225 juta kepada Kampung Mafiro seperti itu ya. Nah, kita hidup di Indonesia cuma 3 hari gitu ya. Hari kemarin dan mungkin diulang lagi. Hari ini adalah kesempatan kita beramal tentunya ya. Dan besok belum tentu ada usia, belum tentu ada kesempatan gitu. Jadi inilah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa kita hanya bisa beramal ya hari ini saja. Kesempatan kita untuk menyiapkan akhirat kita. Nah, ada gambaran menarik ini, ya seperti gunung es ini, ya nikmat Allah itu udah amat banyak yang kita terima, ya. Dan nikmat yang kita syukuri juga belum kelihatan, belum banyak, ya. Apalagi nikmat yang kita wakafkan. Mungkin sangat kecil sekali dari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Oke, saya rasa cukup di situ, ya. Untuk informasi lebih lanjut, ya, nanti silakan teman-teman Bapak Ibu untuk langsung saja menghubungi yang mengundang di hari ini ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana cara kita
punya program wakaf melalui Quantum ini dengan sangat mudah sekali kita bisa berwakaf dalam jumlah yang optimal untuk nazir-nazir wakaf yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Saya rasa itu saja, ya sekian dari saya. Mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,